Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena pada pagi hari ini alhamdulillah apa yang kita sudah rencanakan di 2 minggu sebelumnya dapat terlaksana pada pagi hari ini. Yang saya hormati Rizal selaku narasumber pada pagi hari ini, Bapak Ibu dosen meluangkan hadir waktu di hari walaupun pada lanjutkan yang untuk hari ini workshop yang kita lakukan lebih kepada membuka wawasan kita tentang bagaimana metode S dan format yang ditetapkan dan motif Rizal merujuk di LPMPP. Harapan kami semoga dengan pemahaman format atau bagaimana PS itu sendiri padanya sebagai tampuh materi tim mata kuliah akan sudah kan pada saat format proposal diagregasikan di tahun 2019 sudah mengalami revisi, dan atas dasar tersebut maka kami menganggap bahwa pemahaman terhadap penyusunan RPS menjadi agar saya semua mata yang kita rujuk. Ini juga ada kaitannya nantinya dengan keharusan bahwa semua materi bahan ajar itu sudah harus dimasukkan dalam program sekolah. Makanya kami sangat berharap banyak nantinya Prof. Muzrizal bisa memberi paling tidak teknis penyusunan RPS pada pemahaman kepada kami semuanya, teknis penyusunan RPS, sehingga memudahkan kami nantinya untuk menyusun atau merevisi GBRP yang ada sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya saya persilahkan Prof. Muzrizal untuk segera menyampaikan materi yang sudah Prof. Siapkan. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi giliran saya ini langsung, Bu Nixi. Ya, silahkan. Bisa share ya, share screen ya. Ya. Bisa kelihatan, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya. Ya, nampak Prof. Di Zoom, Prof, di Zoom. Bisa, Prof. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat semua. Mudah-mudahan apa yang kita akan lakukan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Bapak-bapak dosen dan ibu-ibu dosen yang saya hormati. Jadi materi ini sebenarnya adalah saya ingin fokus tentang penyusunan RPS. Ini kan bukan sesuatu yang baru. Ini kita sharing pengalaman saja.
karena ini bukan sesuatu yang asing. Kita semua sebenarnya sudah selalu menjalankannya, hanya karena tuntutan-tuntutan penyesuaian atas perkembangan ipteks dan kebijakan pemerintah, kemudian dikenallah ini RPS. Dulu-dulu juga ada sebenarnya, ada GBRP, ada RPP, ada SAP, macam-macam namanya. Tetapi tuntutan penyesuaian atas perkembangan ipteks dan tuntutan pencapaian-capaian pembelajaran lulusan, maka muncullah istilah terakhir ini sebenarnya adalah rencana pembelajaran semester. Oleh karena itu saya berpikir bahwa apa yang ingin saya sampaikan ada dua pendekatan. Yang pertama adalah mungkin sebagai pengantar saja. Ini pengantar biasanya tidak bagus kalau tidak ada pengantarnya, di mana saya ingin menyampaikan peran atau kedudukan RPS di dalam siklus suatu manajemen program studi. Kemudian sedikit tentang prinsip penyusunan, dan kita mungkin akan langsung secara bersama-sama melihat bagaimana menyusun RPS. Jadi di poin kedua ini, mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu setuju. Pertama saya ingin sampaikan apa unsur-unsur RPS, unsur-unsurnya, kemudian bagaimana mengisi unsur per unsur secara bertahap. Oleh karena itu, penyampaian poin kedua ini mungkin slide per slide, kemudian kita bahas tuntas. Kalau ada yang langsung menyusunnya juga tidak apa-apa. Jadi slide per slide kita diskusikan sampai akhir waktu yang diberikan. Jadi saya tidak ingin terus ngobrol saja. Mungkin di poin kedua ini saya ingin kita berdiskusi slide per slide karena saya ingin menyampaikan bagaimana mengisinya. Kemudian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang filosofi dari kenapa harus diisi seperti itu. Mudah-mudahan disetujui. Ya. Baik, sebagai pengantar, saya kembali ingin mengingatkan bahwa tugas kita atau amanah peraturan itu mengatakan bahwa kita semua ini berada di dalam ruang pembelajaran yang pada dasarnya adalah suatu proses interaksi. Dosen, mahasiswa, tentu saja dengan menggunakan sumber belajar pada suatu lingkungan tertentu. Jadi kalau nanti diamanahkan lingkungannya dalam jaringan atau online, itu pembelajarannya juga harus terjadi proses interaksi. Apalagi kalau di luar jaringan, tatap kelas, pastilah proses interaksi itu lebih terjamin. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa proses pembelajaran itu adalah bagian akhir dari suatu langkah di dalam penyusunan rencana. Jadi kalau kita lihat tabel ini, RPS kedudukannya adalah suatu jembatan antara kurikulum yang kita buat dengan proses yang kita akan jalankan. Jadi kalau kurikulum itu adalah pedoman penyelenggaraan prodi, kalau RPS ini adalah penyelenggaraan pembelajaran mata kuliah. Oleh karena itu, RPS tidak boleh terlepas dari makna kurikulum. Jadi semua dosen harus mengerti betul bagaimana kurikulum disusun, kemudian lahir mata kuliahnya. Jadi mata kuliah lahir, bukan mata kuliahnya dulu baru kemudian dibuat kurikulum, tetapi kurikulumlah yang memberikan dasar lahirnya beberapa mata kuliah. Nah, oleh karena itu maka di dalam hal seperti itu, kalau kita kembali ke individu dosen, maka RPS sebenarnya adalah bagian kecil dari yang harus kita kerjakan. Banyak hal-hal lain yang harus mengikuti RPS. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa RPS itu mutlak harus ada, meskipun selama ini sudah kita lakukan. Tetapi yang kita lakukan, yang banyak kita lakukan selama ini adalah rencana untuk bagaimana kita mengajar. Bukan bagaimana mahasiswa diberi pengalaman belajar. Oleh karena itu, maka RPS pada dasarnya punya prinsip penyusunan yang pertama begini. Rancangan ini harus disusun individu atau tim dosen. Jadi basisnya adalah mata kuliah.
Kalau pengasuh mata kuliahnya 1 orang, maka yang menyusun adalah individu. Tetapi kalau tim teaching, maka RPS harus disusun secara bersama. Dan rancangannya itu bukan dititik beratkan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar. Jadi bukan bagaimana nanti kita mengajarnya. Tetapi rancangan itu harus dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa belajar. Jadi RPS sebenarnya bukan panduan bagi kita saja. Intinya RPS itu harus bisa dibaca oleh mahasiswa dan harus bisa dilaksanakan oleh mahasiswa. Karena RPS adalah panduan mahasiswa untuk belajar. Apa tujuannya, bagaimana strateginya, bagaimana menilainya, dan seterusnya. Jadi titik berat RPS adalah pada bagaimana memandu mahasiswa belajar. Kalau dulu-dulu GBRP dan seterusnya itu adalah panduan bagaimana kita memberi pelajaran. Lebih banyak pada dosen, kegiatan dosen. Tetapi RPS ini yang sekarang adalah dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa belajar. Yang prinsip yang lain adalah bahwa harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala. Di beberapa universitas, RPS ini sebelum kuliah berlangsung dipresentasikan di depan Kaprodi. Kenapa? Karena ini berdampak pada anggaran. Kalau dia modifikasi RPS-nya dengan misalnya menambah kunjungan lapangan, menambah praktikun, maka kan dampaknya ke biaya. Oleh karena itu, setiap perubahan yang dilakukan per semester dipresentasikan kepada prodi, kaprodi, atau di depan prodi, karena punya konsekuensi anggaran. Kita kan merubah begitu saja, yang kemudian tidak berjalan karena kita akan mengatakan tidak ada biayanya. Karena memang kita tidak pernah sampaikan kepada manajemen. Oleh karena itu, 3 prinsip ini sangat penting di dalam penyusunan RPS. Bahwa penitik beratkannya adalah pada panduan mahasiswa, kemudian dia disesuaikan secara berkala, dan bukan dititik beratkan pada kepentingan kegiatan dosen. Semua perhitungannya adalah kepada mahasiswa. Nah, ini 100 tahun yang lalu, sebenarnya ini yang kita ingin ciptakan. Ya. Albert Einstein sepertinya saya tidak tahu apakah lebih maju dari kita, tetapi bagaimana kondisi yang kita harus ciptakan, yang kita harus siapkan, sehingga mahasiswa bisa belajar. RPS perannya sebenarnya intinya adalah di titik seperti ini. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya masuk ke bagaimana menyusun RPS dan filosofi-filosofi yang ada di dalamnya. Dan mulai dari sini, kalau sudah masuk ke unsur-unsurnya, saya akan satu-satu kita akan diskusikan apa isinya ini barang. Jadi paling tidak banyak unsur-unsur, yang kuning-kuning ini adalah unsur-unsur dasar di dalam RPS atau rencana pembelajaran semester yang akan kita isi. Ada beberapa dan kita akan sampai ke 14 lah ini, tetapi ada yang double, ada yang digabung-gabung. Tetapi paling tidak ada 14 unsur yang harus kita betul-betul jiwai dan mengerti apa isinya sehingga menjadi panduan bagi mahasiswa untuk belajar. Baik, yang pertama-tama mungkin ini kita sudah mulai akan diskusi, Pak. Jadi saya akan buka, saya akan stop satu-satu kalau masuk di unsur ini. Ini adalah yang paling di atas di blanko RPS. Di situ ada bobot SKS. Ada mata kuliah, saya kira mata kuliah tidak perlu di ini karena itu adalah nama mata kuliah, kodenya juga begitu, rumpunnya juga begitu, seterusnya. Ini gampang diisi karena ini adalah sifatnya sangat umum. Yang saya ingin sampaikan adalah pada saat menentukan bobot, teori dan praktek. Umumnya selama ini kita selalu kebiasaan kalau 3 SKS itu, maka T-nya, teorinya 2 SKS, prakteknya 1. Kalau mata kuliahnya 2 SKS, seolah-olah tidak punya praktikum. Saya ingin menunjukkan bahwa perhitungan teori dan praktikum ini sebenarnya didasari pada kegiatan belajar mahasiswa. Oleh karena itu saya memberikan contoh 1 poin ini,
bagaimana suatu mata kuliah yang SKS-nya 2. Jadi ini SKS totalnya 2. SKS totalnya 2,1, tapi sekitar 2 lah. Itu adalah perhitungan dari jumlah teori dan praktik yang dilakukan. Jadi selama 16 minggu ini ada bentuk pembelajaran kuliah, ada 6 jam teori. Kemudian tutorial praktikum, ada 6 jam teori, 12 jam praktikum. Setelah ditotal ada 30 jam untuk teori, 66 jam untuk praktikum. Kalau ini dilakukan selama jam pembelajaran ini dibagi 16 akan dapat poin-poin di bawah ini. Dan kalau dibagi sekitar 60 menit, sekitar 1 SKS praktikum, 1 SKS teori. Jadi ditulislah di atas T sama dengan 1, P sama dengan 1. Oke, saya kira ini dulu Pak untuk mengisi itu. Ada tanggapan, ada pertanyaan? Darwis, Prof. Silakan. Darwis dulu, Prof. Ya, silakan. Ini ada BP, bentuk pembelajaran. Kalau MP, CBL, PJBL apa itu, Prof? Oh, nanti ada, tapi ini sebenarnya CBL ini adalah project based learning dengan collaborative learning. CBL ini collaborative. Ya nanti kita ini di SKS saja dulu. Bagaimana mengisi T dan P. Kita akan ketemu ini. Ya, baik. Apakah, Prof? Tunggu dulu, maaf. Dari di bawah ini, hasil bagi dikalikan dengan 60 menit, atau ke di atasnya itu, Prof. Dari mana, apakah ada dasarnya dari sini untuk mengisi T sama dengan 1, P sama dengan 1? Ya, jadi kan sebenarnya begini. Kurikulum kita sebenarnya membebankan ke mata kuliah ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS. Iya. Nah, sebenarnya itu harus sudah menjadi amanah. Ya. Sehingga di dalam mengisi tabel-tabel berikut ini harus memenuhi, misalnya disebut teorinya 2, praktikumnya 1. Ya, ya. Maka rancangan pembelajaran nanti di tabel-tabel berikutnya harus memenuhi itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu beban mata kuliah, maka otomatis kalau kita buat tabel ini, itu gampang mengisinya berikutnya. Ya, dari kurikulum kan, Prof, itu ya? Ya, dari kurikulum itu kan kadang-kadang kamu 3 SKS, saya 2 SKS. Kadang-kadang kan begitu saja selama ini. Kita tidak pernah bahwa saya akan melakukan pembelajaran tidak sampai di itu 2 SKS. Hanya sekitar 1 praktikum, 1 teori. Tapi karena dari dulu-dulu zamannya dulu, kalau mata kuliahnya pengantar itu 2 SKS nih. Ya. Padahal bisa saja 4 SKS, bisa saja 5 SKS, bisa saja 6 SKS. Tergantung bagaimana kita memikirkan bentuk pembelajarannya nanti selama 1 semester. Ya, ya. Semakin tinggi SKS yang dibebankan, maka beban perhitungan ini juga akan semakin tinggi. Ya, ya. Baik. Jadi maksud saya adalah, kalau mengisinya kan gampang, Pak. Ini, tulis 2, 1. Tapi kita tidak pernah filosofi, sebenarnya dari mana asal-muasalnya itu. Karena nanti pada saatnya kita menulis di RPS, loh, kok dia bilang teorinya 2, praktiknya 1, dihitung-hitung, tidak sampai. Begitu ceritanya ini. Ya, saya lanjut sedikit, mohon maaf. Silakan. Ada ini, Prof, dalam sub CPMK ada tulisan-tulisan hitam merah. Apakah merah itu sebagai contoh saja, ataukah bermakna misalnya pembuat materi qiraah? Apa itu qiraah? Oke. Saya minta tolong, nanti kita akan sampai di tabel sub CPMK. Ini sekarang saya fokus ke bobot dulu ini. 1, 2. Jadi nanti akan ketemu di itu. Oh, Kamenjo. Saya kira, Prof, langsung dibahas ini. Jangan, Ki. Satu, dua dulu nih. Begini Pak Mus, Prof Mus. Mengisi bobot itu mungkin kita siapkan terakhir sesudah kita mengukur ini CPMK ini. Nanti sudah kita
kita lihat ya. apa ini baru hasilnya itu baru kita masukkan di bobot. Harusnya Gitu. begitu. Cuman Karena saya ingin kalau kita masukkan secara a priori ke bobot itu T dan P tanpa melakukan ada apa analisa ini hitung-hitungannya itu akan jadi bisa tidak sesuai nantinya gitu. Jadi sebenarnya itu kita yang saya maksudkan saja, Prof. gitu. Saleh. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang mengisi dia lihat mata kuliahnya 3 SKS dia tulis 2 dan 1. Dia tidak pernah bayangkan bahwa itu ada sumbernya. Ya. Makanya saya akan katakan di sini untuk mengisi ini boleh jadi karena kurikulumnya dia bilang 3, tulis Mi 21. Kan begitu terisilah nomor ini. Tapi sebenarnya itu ada rentetannya ke bawah. Jadi kita dibobot dulu ini. Oke lah kalau di skip. Tetapi pastilah kurikulum sudah mengamanahkan SKS itu kepada mata kuliah. Nah, saya juga Prof. Silakan. Saya di nomor 1, 2 ini bobot dulu ya. Prof. Nanti akan ke bawah, nanti akan ada ke bawahnya. Karena tabel ini kan banyak ini, ada subjek PMK terusnya ke bawah. Kita di atas dulu ini. Maksud saya adalah 1, 2 ini tidak semudah yang kita bayangkan. Mudah mengisinya, tapi memaknainya diperlukan makna. Siapa tadi mau bertanya? Jadi, saya. Kita batasi dulu Pak di 1, 2. Sayanya siapa? Sebut nama Saya tak? Bulkis. Ya, Prof. Ada Prof. Mus Rizal. Iya. Ini contoh ini ada mata kuliah kerja lapang Tidak kedengaran, Bu. agribisnis. Itu dia punya SKS cuman lebih kecil dari 1 ya. Prakteknya lebih banyak. Ya, bisa saja prakteknya saja 2 langsung. Tidak ada teorinya. Begitu, Iya. Tapi ketika kita ini ada 4 kali masuk kasih teori, kemudian sesudahnya itu mereka kita lepas untuk praktek. Itu maksud saya, artinya kan bisa tidak satu-satu. Bisa, gitu bisa kan? satu-satu ya. Nanti kita akan lihat rentetannya ke bawah nih. Yang penting dulu di 1, 2 ini bahwa mengisi bobot itu sebenarnya ada pertimbangannya. Nanti akan ke bawah ini karena tidak lepas dari unsur-unsur yang lain. Sebagai rencana ini terkait dengan yang lain. Tetapi bisa saja teorinya 2, praktikumnya 0 kalau 2 SKS. Bisa saja 1, 1, bisa saja 0, 2. Ya. Langsung bahwa mata kuliah ini semua project based learning. Dikasih pengantar, kemudian jalan. Ya. Bisa 0 ya, bisa ada angka 0. Yeah. Bisa ada teori 0, misalnya jumlah teorinya 0. Bisa. Tergantung rancangannya nanti di bawah, ke bawah ini, Pak. Itu Prof, bisa nggak, maaf Prof Bulkis, bisa nggak itu angka desimal? Misalnya teori 1,5. Jangan Ki, bulatkan Ki. Oh, bagus. Begitu susah, Pak. Cocok, iya. Tapi Prof Mus, berarti ini tidak bisa kita membuat sendiri-sendiri ini barang hati bersama tim teaching, Li. Kan saya sudah bilang prinsipnya tadi, Pak. Karena harus koordinator. Iya, itulah. Kan selama ini yang koordinator yang bertanggung jawab membuat. Jadi sehingga saya juga sebagai anggota, kasihan juga koordinator ini. Iya, baru tidak ada tunjangan. Apalagi menentukan bobot-bobot. Saya kira itu juga. Jadi kita bereskan yang poin ini bahwa yang di pengembang RPS ini, yang otorisasi yang pengembang RPS ini bisa ditulis nama minat, bisa ditulis semua dosen terkait ya, yang di pengembang RPS kolom itu bisa semua dosen, kemudian koordinator dan ketua prodi. Saya kira ini tidak perlu didiskusikan. Yang jelas isinya pengembang RPS ini bisa seluruh dosen namanya di situ, kemudian koordinatornya siapa, kemudian ketua prodinya siapa. Mohon izin, Prof. Clear ini nomor unsur 1 dulu, Pak. Mohon izin, Prof. Iya. Tanya, iya. Silakan. Terus, Prof. Jadi ini seandainya ini, Prof, kan sudah ada ditetapkan bahwa sekian SKS. Nah ini kan berdasarkan pengalaman kita ini sebetulnya suatu hal yang baru. Bagaimana cara menghitung ini? Sekiranya ini lengkap sekali dengan matriks ini. Seandainya misalnya sudah ditetapkan dalam kurikulum 3 SKS, kemudian ketika kita mencoba menjabarkan apa yang selama ini kita lakukan,
kemudian ternyata itu ada kelebihan SKS selama ini kita sampaikan atau malah kurang gitu. Nah, bagaimana menyikapi ini, Prof, untuk bisa menyesuaikan dengan yang apakah di kurikulum itu harus diganti SKS-nya atau kita menyesuaikan dengan yang ada di situ, Prof? Abe, mohon izin. Oke. Kalau suatu mata kuliah di dalam kurikulum kan diberi beban untuk bisa mendukung CPL Prodi atau janji Prodi. Ada CPL-nya ya. Kemudian dikatakan kamu 3 SKS. Ternyata setelah dia hitung-hitung bisa kurang, bisa lebih. Kalau sudah dibebankan 3 SKS, harus jalan 3 SKS. Tetapi kalau misalnya merasa kayaknya 3 SKS kurang, maka kalau perubahan SKS akan terjadi di dalam perubahan kurikulum. Tidak bisa langsung dirubah di kurikulum. Kan kurikulum dianalisis setiap prodi tertentu. Tetapi mata kuliah yang menjalankan beban itu harus sesuai dengan bebannya. Kalau dibebankan 3 SKS, rancang 3 SKS. Mau teorinya ini, tetapi berhubungan dengan capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan kepada mata kuliah itu. Nanti akan kita jelaskan lagi di bawahnya. Tapi tidak boleh ada langsung rombak SKS-nya. Harus bebannya 3 SKS. Maka kalau dia lebih waktu rancangan, kurangi sampai jadi 3 SKS. Kalau kurang, tambahi supaya jadi 3 SKS. Karena itu bebannya di kurikulum. Saya kira begitu, Pak Rusli. Ya, jelas. Terima kasih, Prof. Oke, jadi satu komponen 1-2 mudah-mudahan bisa terisi dengan segala macam perhitungan-perhitungan dan pertimbangan. Oke, ini adalah untuk CPL Prodi, CPMK, dan CPMK. Jadi, saya berasumsi bahwa kurikulum program studi agribisnis itu sudah dipetakan antara CPL dengan mata kuliah. Sudah. Oke. Jadi, seperti inilah matriks contohnya. Ada mata kuliah di sebelah kiri, ada CPL di atas. Maka, kalau kita lihat mata kuliah kita, maka muncullah beban-beban yang diberikan oleh prodi. Maka, seperti contoh ini, metode penelitian, dia dibebankan CPL 1, CPL 4, dan seterusnya, yang ada cross-nya. Itulah beban yang harus diperhatikan oleh mata kuliah metodologi penelitian. Tidak bisa berpikir sendiri bahwa, oh kayaknya saya ini mendukung CPL 1, ini mendukung CPL ini. Tidak boleh. Karena ini harus disusun dari atas. Prodi sudah mengamanahkan mata kuliah bahwa bebannya, tolong perhatikan mata kuliahmu, kamu harus mendukung CPL yang di cross ini. Maka ditulislah di atas di sini nomor 3, CPL Prodi yang berhubungan saja dengan mata kuliah. Dan tidak boleh dirubah nomornya. Jadi kalau dia dibebankan CPL 2, maka di kolom angka 3 di atas ini tuliskan beberapa CP, itu ditulis CPL 2, CPL 4, CPL 6 misalnya. Di sini ditulis di atas. Bisa clear sampai situ? Ya, Prof. Ya. Jadi ini diambil dari matriksnya Prodi. Ya. Ditulislah bebannya. Nah, kemudian masuk di CPMK. Ini contoh bagaimana angka nomor 3 ini disetarakan ke bawah, diselaraskan. Ini contoh, kalau misalnya CPL yang dibebankan itu, misalnya bunyinya adalah mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar, serta menganalisis dan menginterpretasi data dengan tepat. Anggaplah ini CPL 1. Ternyata di garis ke bawah, dia dibebankan kepada mata kuliah, metode penelitian, dibebankan kepada tugas akhir, dibebankan kepada statistik. Maka, waktu khusus mata kuliah metode penelitian, dia jabarkan masuk menjadi CPMK, mata kuliah metodologi penelitian. Dia hanya menulis kembali CPL yang dibebankan, tetapi dengan unsur-unsur yang sudah lebih spesifik. Sehingga CPMK-nya itu menjadi hanya mampu merancang penelitian dan metodologi yang benar. Itu metodologi mata kuliah metode penelitian CPMK-nya. Lain lagi kalau statistik mungkin dia harus mengambil semuanya
atau statistik itu mengatakan mampu merancang dan menganalisis, menginterpretasi data. Jadi, ini hubungan keselarasan pada saat CPL dibebankan kepada mata kuliah 3 ini, maka mata kuliah 3 ini harus mengemukakannya di dalam CPMK mata kuliahnya. Sehingga isinya seperti ini. Dari CPMK ini diukur lagi ke bawah, di breakdown supaya bisa terukur. Jadi kalau CPMK ini masih sifatnya umum spesifik mata kuliah, maka untuk sub CPMK, masih di tabel 3 ini ke bawah, itu sudah jelas-jelas mengenai unsur-unsur tertentu. Menjelaskan, merumuskan, merancang. Jadi, waktu dari sini, dari unsur mengisi nomor 3 ini, lihat beban mata kuliah yang diberikan oleh prodi. Makanya disebut CPL yang dibebankan, atau CPL prodi yang dibebankan kepada mata kuliah. Tidak boleh dirubah-rubah nomornya. Kemudian menyusun CPMK berdasarkan CPL. Oleh karena itu kadang-kadang orang supaya tidak susah menerjemahkan CPL ke CPMK, dia buat satu-satu. Kalau CPL-nya yang dibebankan 3, dia buat juga 3 CPMK-nya. Tetapi bisa jadi CPMK-nya sebenarnya bisa digabung menjadi 1 CPMK. Tetapi kalau untuk gampang, orang kadang-kadang lebih memilih, kalau dia dibebankan kepada sejumlah 4 CPL, maka CPMK-nya juga dibuat menjadi 4. Oke, poin nomor 3 ada pertanyaan, Pak? Mohon izin, Prof. Iya. Ya, Tabe. Ini kan saya melihat setelah kita bagi bahwa mata kuliah ini mengembang amanah CPL sekian. Jadi mungkin nanti ada beberapa mata kuliah itu sama-sama mendukung pencapaian CPL tersebut. Nah, ini saya berasumsi menganggap bahwa ini memang harus ada pertemuan antara koordinator mata kuliah yang mengembang CPL itu. Kenapa? Ditakutkan jangan sampai ada overlap materi, double materi. Nah, ini mungkin tugas kita juga barangkali bagaimana supaya ada pembagian tugas dari contoh yang Prof sampaikan tadi, bahwa siapa yang mengemban apa. Mungkin begitu, Prof ya? Dari uraian Prof tadi, Tabe. Tidak seeksak begitu. Jadi pengampu mata kuliah ini adalah otoritas mata kuliah, tidak bisa berhubungan langsung dengan mata kuliah lain, karena ini rancangan kurikulum. Rancangan kurikulum ini perumusan nama mata kuliah kan belakangan, dengan koordinasi bahan kajiannya, sudah jelas bahan kajian dari mata kuliah itu. Hanya saja nanti, kalau satu CPL dibebankan kepada banyak mata kuliah, maka untuk mengukur CPL, persentasenya semakin kecil setiap mata kuliah. Jadi dia nanti akan ada pengukuran CPL. Ada namanya pengukuran CPL. Oh, mata kuliah A, dia menyumbang CPL itu hanya 5%. Maka bobotnya 5%. Oh, mata kuliah B, bobotnya 90%, karena dia hanya berdua atau bertiga di situ. Jadi tidak mesti harus pengampu mata kuliah ketemu masing-masing koordinator, tidak, karena mata kuliah itu adalah otoritas dari pengampunya. Hanya harus dia sadari bahwa dia dibebankan oleh CPL tertentu. Nah, nanti berapa persen mata kuliah itu menyumbang ke CPL harus dijumlah dengan mata kuliah lain yang setara menyusun CPL itu. Jadi ada perhitungannya khusus, Prof. Iya, itu ada. Jadi saya kira begini, total ke bawahnya itu adalah total kontribusi mata kuliah terhadap CPL 1 misalnya. Itu ada 2. Betul. Ada 2 misalnya mata kuliah itu adalah sinyal dan sistem, kemudian perpindahan panas dan multi, itu ada 2 mata kuliah yang berkontribusi terhadap CPL 1. Sehingga masing-masing mata kuliah ini berapa kontribusinya, berapa persen itu sangat ditentukan oleh interaksi antara dosen pengajar. Nah, CPL 4 misalnya itu banyak sekali mata kuliah. Betul. Itu ada berapa ini? Ada lebih 10 mata kuliah yang berkontribusi di situ. Sehingga porsi metode penelitian itu sebenarnya adalah proporsi terhadap dari keseluruhan mata kuliah yang ada menunjang CPL 4 itu. Betul. Kira begitu. Iya.
Saya kira begitu, ya. Jadi saya pikir begitu. Jadi CPL ini hanya bisa tercapai. Kan begini ceritanya. Kalau satu CPL semua mata kuliah ada di dalam, ya, semua mata kuliah di dalam itu berarti persentase kontribusinya sedikit-sedikit. Sebaliknya, kalau satu mata kuliah bisa memenuhi seluruh CPL, dia bilang mahasiswa satu misalnya mata kuliah kita ambil. Begitu ininya, begitu logika ininya. Jadi ini harus dirumuskan betul-betul ini kontribusi ini. Dan di dalam memberikan beban kepada mata kuliah, CPL ini harus skornya saja, jangan semua karena ada sikap, semuanya sikap, ya. Padahal bicara tentang sinyal dan sistem, semua dikasih sikap. Biarlah sikap itu menjadi dominansi dari yang ilmu-ilmu alamiah dasar atau apa, ya. Di dalam pemetaan kurikulum ini. Jadi ini urusan kurikulum lagi nih, bukan urusan RPS. Tetapi kita menganggap di dalam menyusun RPS, tabel ini sudah selesai. Prof. Mus. Ya, silakan. Artinya kan ini misalnya kan di kurikulum itu ada berbagai mata kuliah. Ya. Artinya bahwa kontribusi dari ke CPL masing-masing mata kuliah itu kan bisa saja berbeda. Iya. Karena kan substansi dari mata kuliahnya itu berbeda. Jadi maksud saya tidak, artinya bisa saja bahwa memang akan ada tumpang tindih tadi, tapi kalau kita tahu filosofi dari mata kuliah itu, saya kira dia berkontribusi ke CPL, tetapi berbeda-beda kontribusinya sesuai dengan mata kuliahnya. Betul, karena karakteristik mata kuliah, SKS-nya beda, ya, bahan kajiannya beda, seperti begitu. Kasih, Prof. Oke, kita lanjut. Sedikit, Prof. Ini silakan. Saya kira menurut pemahaman saya bahwa sebenarnya untuk pengisian CPMK ini, ya, kita sudah tidak karena ada di kurikulum. Ya. Yang menjadi masalah sebenarnya yang ini, Prof. Ya. Yang ini sebenarnya yang masalah ini, bagaimana sub CPMK diberi makna untuk mengisi CPMK. Karena setiap subbagian dari pembahasan mata kuliah itu harus ada capaian pembelajaran mata kuliah yang dimaksud. Di situ sebenarnya, Prof. Jadi artinya saya ingin mengatakan begini, apa indikator bahwa setiap subbagian pembelajaran itu mengisi pada CPMK, karena itu yang tidak ada di kurikulum. Ini yang harus didiskusikan secara mendalam, Prof. Saya kira. Itu menurut saya, Prof. Terima kasih. Jadi kalau misalnya sebagai contoh ini, ya, ini ada CPMK 1, tapi sebenarnya banyak CPMK yang bisa terjadi 2 atau dan seterusnya. Maka sub CPMK 1 ini di belakangnya biasa ditulis orang CPMK 1. Kalau khusus sub CPMK kita akan diskusi di tabel bawah. Ini hanya bagaimana menselaraskan CPL, CPMK, dan sub CPMK. Tidak boleh terputus satu sama lain. Karena sub CPMK inilah yang kemudian mengisi minggu-minggu yang akan minggu-minggu di pertemuan. Nanti kita akan bicarakan khusus CPMK. Biarlah kita bicara satu-satu begini dulu, nanti kita wrap up lagi supaya jadi satu. Yang jelas bahwa isi di nomor 3 ini bisa kita pahami tentang ini, ya. Kalau ada yang lain? Begini, Prof. Mus. CPL itu kan sudah di dalam kurikulum, ya? Iya, sudah ada, Prof. Sudah ada. Kemudian CPMK sudah ada juga, belum? Belum ada, Prof. Belum ada. Belum. Itu yang menjadi masalah, Pak Hatta tadi katakan. Bagaimana kita membuat matriks supaya CPMK masing-masing mata kuliah itu. Nah, saya kira kalau yang subnya itu adalah wewenang dari dosen pengampu untuk mendeskripsikan dari CPMK. Ya. Gitu. Oke. Jadi CPMK, dasarnya CPMK membuat CPMK adalah mata kuliah ini apa yang dibebankan kepada mata kuliah CPL. Jadi kita harus lihat apa sih bebannya saya ini, maka saya membuat mata kuliah dengan capaian pembelajaran begini. CPL dasarnya. Hanya dia dibuat lebih spesifik dari CPL. Makanya saya katakan tadi, orang untuk lebih gampang, kalau 4 CPL yang dibebankan kepada mata kuliah,
dia buat juga 4 CPMK yang lebih spesifik. Tetapi kadang-kadang 2 CPL kadang-kadang bisa digabung dengan tanda koma di CPMK. Bisa jadi 1 kalau bisa di koma-koma. Jadi yang jelas, dasar membuat CPMK adalah dibebankan apa oleh prodi atau CPL-nya prodi yang dibebankan kepada mata kuliah apa. Disitulah kita membuat rumusan tentang bagaimana mata kuliah ini, capaian mata kuliah ini ditulis. Makanya kalau CPL-nya 4, kadang-kadang orang supaya gampang dibuat juga CPMK-nya 4 dengan membuat lebih spesifik khusus mata kuliah itu. Kalau CPL ini kan semuanya umum, dia tidak mengatakan sistem, dia tidak mengatakan tugas akhir, dia tidak mengatakan ini. Jadi dasarnya adalah CPL. Bisa lanjut, Pak? Ya. Oke, ini deskripsi saya kira biasa saja dari deskripsi bank kajian, terutama isiannya yang diisi adalah deskripsi mata kuliah itu yang penting ada statusnya mata kuliah. Ya, apakah itu lanjutan, ataukah pilihan, atau wajib. Kemudian ada kompetensi mahasiswa yang diharapkan dari mata kuliah, kemudian dia bahas hal-hal apa saja dan pembelajaran pendekatannya menggunakan model pembelajaran apa. Saya kira ini biasa deskripsi mata kuliah. Kemudian yang nomor 5 bahan kajian itu bisa umum-umum saja atau sub-sub pokok bahasan saja dari mata kuliahnya. Misalnya seperti saya punya ini hanya bahan baku kayu, bahan pengawet, proses, kualitas. Jadi isiannya nomor 4 adalah deskripsi, kemudian nomor 5 adalah bahan kajian. Dan ini saya kira tidak perlu di ini karena umum biasa kita lakukan. 67 ini adalah pustaka. Yang saya ingin sampaikan di pustaka ini adalah kalau kita menulis pustaka utama dan pendukung, nomornya disambung saja ke bawah, 1, 2 sampai ke bawah. Jangan buat lagi nomor 1 di pendukung. Karena ini berhubungan dengan waktu kita menyebutnya di tabel hanya nomor pustaka. Jadi tidak ada yang double. Sehingga pustaka ini ditulis saja nomor berurut dari atas ke bawah, baik utama maupun pendukung. Karena nanti di tabel itu tinggal ditulis referensinya nomor 1 halaman berapa. Ini adalah bagian RPS bagian atas. Dan bisa itu Prof, pustaka utama lebih dari 1. Bisa. Berapa saja, Pak? Ya. Oke. Nah, kita sudah masuk di tabel bawah ini. Kalau yang ini di atas 1, 2 sampai 7 itu isian-isian umum yang sebenarnya sumbernya adalah di bawah. Sekarang kita akan masuk ke poin-poin yang 8 sampai 14. Ya, 8 sampai 14. Yang nomor 8, ini tulisan di atas kolom itu minggu ke. Nah, karena ini adalah minggu ke, atau pekan keberapa, dasar jumlah barisnya itu tergantung kepada jumlah sub CPMK. Kalau kita mengatakan bahwa setiap minggu lain sub CPMK-nya, maka ditulislah minggu ke-1, minggu ke-2, akan ada 16 baris. Kalau setiap minggu beda-beda sub CPMK-nya. Tapi kalau kita punya mata kuliah hanya ada 5 sub CPMK, maka kita akan butuh 5 baris saja, 5 deret. Dan ditulis saja 1 sampai 3, itu sub CPMK 1. 4 sampai 8 sub CPMK 2 misalnya ya. Jadi di dalam kolom minggu ke itu tidak perlu 1, 2 sampai 16. Kita bisa membuat akumulasi bahwa satu sub CPMK itu dicapainya nanti setelah 4 minggu. Ya. Jadi kalau hanya 1 sub CPMK misalnya, maka 1 sampai 16 satu baris saja terus. Jadi seperti itu isinya nomor 8. Saya kira ada pertanyaan, mungkin tidak ada Pak ya, kalau ini gampang ini. Karena tergantung sub CPMK-nya. Oke, ini bagaimana mengisi sub CPMK. Sub CPMK itu isinya adalah tentang seperti prinsipnya tadi, bahwa orientasinya adalah pada bagaimana mahasiswa belajar dan memperoleh hasil belajar. Ini ada beberapa contoh yang salah dan yang benar. Kalau kita tulis sub CPMK-nya, dosen mengajarkan tentang penyusunan proposal penelitian, ini dulu waktu GBRP,
waktu macam dulu ya, yang orientasinya dosen menjalankan. Itu tidak pada konteks RPS ini. Tetapi kalau kita katakan pada akhir perkuliahan mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian, maka itu betul, karena itu orientasinya adalah mahasiswa. Tidak boleh juga kita katakan bahwa pada minggu ini kita akan membahas secara mendalam berbagai metode eksperimen. Tidak bila, karena itu adalah orientasi mata kuliah. Begitu pula kalau kita akan mengatakan minggu ini atau mahasiswa akan mendiskusikan perubahan sistem. Itu proses belajar, tidak juga menjadi bagian dari sub CPMK. Karena sub CPMK ini adalah outcome based. Harus bagaimana mahasiswa dan hasil belajarnya. Jadi yang betul bisa dirumuskan adalah misalnya mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian, atau misalnya mahasiswa mampu menganalisis perubahan sistem perpajakan. Di sini ada kata kerja menyusun, kata kerja menganalisis, itu harus disesuaikan dengan level mata kuliah. Taksonomi Bloom atau KKNI. KKNI. Jadi kita lihat jangan sampai S2 disamakan dengan S1 dan seterusnya. Jadi terminologi verb kata kerja yang harus dicantumkan adalah sesuai dengan level KKNI. Nah, itu di nomor 9. Jadi di dalam menyusun sub CPMK, rumusnya adalah ini. Ada kata kerja kemampuan. Jadi gampang, kata kerja kemampuan sesuai dengan level KKNI dibuat mengkajikah, menyusunkah, menjelaskankah, dan seterusnya. Kemudian ditambah apa yang dia biasa kaji, apa yang dia bisa dijelaskan, maka muncullah kata benda berupa materi, bahan kajian. Maka dalam contoh ini dia harus menyusun rancangan proyek. Tetapi tidak bisa sampai di situ karena ada konteks yang bisa terukur. Oleh karena itu, ruang lingkupnya harus jelas. Jadi, dalam hal ini mahasiswa hanya diharapkan mampu mengkaji dan menyusun rancangan proyek untuk kewirausahaan kecil dan menengah. Jadi, inilah komponen utama di dalam menyusun sub CPMK, kata-katanya. Apa kata kerjanya, dalam konteks, dalam materi apa, konteks bagaimana. Maka terisilah poin nomor 8 ini. Nomor 9. Ada pertanyaan? Prof, berarti tidak bisa dipakai kata mengetahui, Dik? Bagaimana mengukurnya mengetahui? Itu saya bertanya juga. Bisa kan, dia ada level understanding. Mungkin di tingkat-tingkat 1 di agama atau dia masih bisa. Pancasila begitu ya? Iya. Oke. Makasih, Prof. Cuman yang sulit itu diukur kalau disebut memahami. Karena katanya kalau memahami ngangguk-ngangguk saja sudah paham. Ukurannya. Itu pura-pura paham. Arigato. Iya, jadi begitu isinya di poin 9 ini. Bisa lanjut? Silakan. Ini kunci di dalam mengisi sub CPMK. Nomor 10. Ini indikator penilaian. Jadi sebenarnya nomor 10 ini, indikator penilaian adalah jawaban terhadap yang kita sebut di sub CPMK. Jadi kalau misalnya dia mengatakan, mampu menjelaskan berbagai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, maka kita akan bertanya, kapan mahasiswa dikatakan mampu menjelaskan itu? Dialah yang menjadi indikator. Ditulislah sebagai indikator. Jadi kalau kita tulis sub CPMK-nya mampu menjelaskan berbagai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, pertanyaannya adalah, kapankah mahasiswa dibilang mampu menjelaskan? Maka dikatakan dia mampu menjelaskan kalau memiliki ketepatan membedakan pengertian, ketepatan menjelaskan tahapan, dan seterusnya. Maka ditulislah sebagai indikator penilaian. Nah, nomor 11 itu adalah jawaban terhadap pertanyaan, berapa nilainya kalau hanya tepat membedakan pengertian? Itu kriteria-kriteria. Jadi, kalau dia hanya mengisi poin nomor 21, dia dapat berapa nanti nilainya? Jadi, nomor 10, 9, 10, 11 ini saling berhubungan untuk sementara nanti ke belakang.
Tapi paling pada dasarnya adalah indikator itu adalah jawaban terhadap pertanyaan kapan mahasiswa dikatakan mampu di CPMK-nya. Setelah dikatakan, kalau dia tepat membedakan pengertian dan karakteristiknya, dia bisa menjelaskan tahapan, dan seterusnya, dan seterusnya. Terus kita katakan, kalau begitu, kriteria apa yang kita harus tulis sehingga dikatakan mahasiswa tepat? Maka muncullah penilaian di sini, kriteria. Misalnya rubrik ini ya. Jadi kalau saya hubungkan secara keseluruhan 10-11 ini, begini. Setelah sub CPMK dijelaskan, kemudian indikator ditulis untuk menjawab kapan sub CPMK-nya dikatakan tercapai, kemudian dengan indikatornya, maka kalau untuk memenuhi indikator itu kita tes ke mahasiswa atau cukup dengan penugasan, maka bentuk yang ditulis adalah non-tes atau tes. Bisa dua-duanya. Dalam hal ini ditulis dua-duanya. Bentuk tesnya, kan ada di atas ini nomor 11 kriteria dan bentuk penilaian. Bentuknya adalah non-tes dan tes. Bagaimana non-tes? Dia menyusun diagram alir tahapan penelitian. Misalnya tugas ya, kemudian ada esai. Tetapi bagi kita dosen harus melengkapinya dengan instrumen. Oleh karena itu kadang-kadang di kriteria ini, di nomor 11 ini, ditulis detail. Kalau CPMK, sub CPMK diberi bobot 10 misalnya, bahwa 10% kalau dia mampu mencapai sub CPMK ini, dia dapat 10, maka di kriteria ini ditulis 10 apabila tepat ketiga-tiganya, 8 kalau hanya 2, 7 kalau hanya 1, 0 kalau ini macam. Jadi seolah-olah ada rubrik di sini ditulis di kriteria. Untuk bisa mengatakan, oh kamu mahasiswa hanya dapat 7 karena tidak tepat di dalam hal indikator ini. Jadi seperti itu isinya 9 hubungan isi dari 9, 10, 11. Jadi kita tulis saja Pak di indikator penilaian di bawahnya itu kolomnya apa atau kapan mahasiswa dikatakan mampu melulusi sub CPMK. Kemudian di kriteria ditulislah kriterianya sesuai dengan bobotnya, misalnya dapat full atau dapat 10 kalau kriteria. Tapi ini biasanya menggunakan rubrik. Kalau non-tes, kalau tes juga bisa soal saja, kemudian ada pedoman penskoran. Ada yang ditanyakan di poin ini? Kalau rubriknya, Prof, apakah bisa dilampirkan? Kalau misalnya jangan sampai rubriknya itu detail sekali, apakah bisa dilampirkan? Karena tidak menutup kemungkinan kan ada item-item lebih detail lagi supaya dosen yang menggunakan ini bisa lebih gampang untuk mengoperasionalkan. Jadi dirumuskan secara detail. Jadi kalau mau dimasukkan di dalam matriks RPS ini mungkin agak panjang, Prof. Gimana? Ya, oke. Bisa. Jadi ditulis saja di kriteria itu, kriteria menggunakan rubrik nomor 1 misalnya. Di kolom ini ya. Tetapi ini karena ini bagian yang tidak terpisah dari RPS, maka betul bisa dilampirkan dan harus dilampirkan. Makanya banyak orang yang meringkasnya secara ini langsung di kriteria ini dengan kata-kata yang lebih ringkas. Tapi kalau mau menggunakan rubrik supaya gampang, mau tidak mau harus mengacu ke rubrik. Jadi tertulis di kolom sini kriteria mengacu pada rubrik nomor 1A misalnya. Maka langsung tiba-tiba ada lampirannya rubrik 1A sehingga mahasiswa tahu apa yang dinilai. Ya. Artinya yang ditulis di situ saya Prof. lampiran. Ya. Saya pertanyaan kecil, Prof. Ini ada di atas sub CPMK 2 mampu menjelaskan berbagai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam kurung C2A3. Kode apa ini, Prof? C2A3? Ini kode kognitif 2, afektif 3. Ada oh, yang sudah tersusun. Itu kayak memahami, ya, memahami, afektif itu jujur misalnya. Ada ini. Ya. Karena ini sudah lebih 1 tahun, Prof, kita penyusunan kurikulum. Lupa nih. Ada lagi P, ada lagi Iya, Prof. Baik.
Bagaimana? Jadi mudah-mudahan sudah bisa mengisi indikator, bisa mengisi kriteria dan bentuk penilaian. Kalau sudah pernah di AA kan itu biasanya lengkap di situ, lengkap dengan rubriknya. Enak sekali yang isinya. Cuma sisa penyesuaian dengan hasil lokakarya kurikulum yang kemarin. Oke. Nah, masuk ke metode, ke SIPMK dasarnya, kemudian dengan indikator-indikator itu, maka isi dari unsur 12 ini adalah bentuk dan metode pembelajaran. Bentuknya bisa kuliah, jadi ada beberapa bentuk. Bisa kuliah, nanti ada di bawah. Ada ini. Ini bisa bentuknya kuliah, bisa seminar, atau setara bisa praktikum. Ini metode pembelajarannya yang yang didikti. Ini ada catatan-catatan, ada 9 metode. Yang seperti tadi dipertanyakan, apa itu PJBL, apa itu CBL. Ini ada di sini ya. Nah, inilah yang mengisi nomor 12 di atas dengan catatan bentuknya ditulis seperti kuliah tadi, jadi kuliah atau seminar atau praktikum. Kemudian metodenya, ya, metodenya bisa PBL, diskusi, CEBL, macam-macam, dan bisa tugas studi kasus. Nah, di sini untuk estimasi waktunya, kalau minggu ke-nya ini hanya satu kali tatap muka, maka pengalinya satu minggu ini. Tatap muka ya, tatap muka 1 kali 2 SKS mata kuliahnya, dan 1 SKS-nya adalah 50 menit. Maka mata kuliah ini akan melakukan proses kuliah dengan metode diskusi selama 100 menit. 1 kali pertemuan. Cara menulis estimasi waktunya. Kemudian tugas ditulis begini. Tugas ini harus dilakukan dengan ada keterangan di bawah penugasan terstruktur dan belajar mandiri. Itu 1 kali penugasan terstruktur, 1 kali penugasan mandiri 1 minggu, 2 SKS, kali 60 menit. Jadi 60 menit ini untuk penugasan terstruktur dan belajar mandiri. Oleh karena itu, kalau dia 2 SKS, maka akan ada 170 menit kali 2. Atau 1 SKS lah, 1 SKS 350. 1 SKS 170 menit. Ya, jadi cara itu bentuknya apa? Kuliah. Metodenya apa? Diskusi. Estimasi waktunya adalah 1 kali 2 kali 50 menit. Kemudian ada penugasannya seperti ini. Nah, ini isiannya. Ini bentuk pembelajaran metode. Cara ngisinya, ini perhitungannya. Jadi rincian 1 SKS, kalau itu kuliah, maka kalau kuliah saja ya, semua kuliah saja, harus memiliki minimal 3 unsur. Kuliah itu harus dibarengi dengan penugasan terstruktur dan harus ada belajar mandirinya. Sehingga total 1 SKS itu 170 menit. Itu kalau menggunakan bentuk perkuliahan, bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial. Tapi kalau bentuk perkuliahannya, bentuk pembelajarannya dipilih seminar, seminar ini tidak perlu penugasan terstruktur, tidak perlu belajar mandiri. Tetapi dia harus 100 menit per minggu per semester, dengan 70 menit belajar mandiri. Jadi, kalau di atas ini ada 3 komponen, ada kuliah, berbarengan harus ada tugasnya, dan harus belajar mandiri selama 170 menit. Kalau pilih seminar, dia hanya ada tatap muka, mungkin melaksanakan seminar, dan belajar mandiri 70 menit. Jadi 100 menit tatap muka, belajar mandirinya mungkin mempersiapkan bahan seminar, dan seterusnya. Kalau dia praktikum, tok 1, tidak ada tugas-tugas lain kecuali waktunya 170 menit. Sebagai ilustrasi seperti ini. Kalau
mau tatap muka, ini 170 menit ke bawah ini. Tatap muka, penugasan terstruktur, belajar mandiri. Ini adalah bentuk perkuliahan di atas. Bentuk perkuliahan di atas. Ya. Jadi bentuk pembelajarannya kuliah, bisa dirancang begini. 50 menit tatap muka, 60 menit tugas, belajar mandiri 60 menit. Jadi kalau 2 SKS menjadi 100 menit, 120, 120. Kalau kita pilih praktikum, maka dia tidak perlu unsur-unsur lain kecuali hanya ada mungkin pretest, ada persiapan, ada pelaksanaan, ada penyusunan laporan, ada presentasi. Ini total 170 menit. Jadi tinggal Bapak memilih, kita mau menggunakan kuliah yang dilengkapi dengan belajar mandiri dan penugasan terstruktur, atau kita menggunakan seminar dengan tatap muka dan belajar mandiri 70 menit, atau praktikum 170 menit tergantung persiapan sampai pelaporan. Jadi kalau dia ke lapangan 170 menit, 1 SKS, kalau 2 SKS berarti 340 menit, tetapi 340 menit itu termasuk jalannya, persiapannya, pelaporannya, bukan real pertemuannya. Oke, itu untuk poin unsur nomor 12. Ada yang ditanyakan, Pak? Jadi untuk mengisi poin 12, hanya ditulis mau kuliah, mau seminar, atau mau praktek. Tapi kalau kuliah, silakan. Satu contoh misalnya bentuk atau metode pembelajaran role play game misalnya begitu. Bagaimana kita kalau metode itu yang dipilih, apa komponennya kira-kira? Apa Pak? Saya kurang jelas. Role play game sebagai metode yang kita pilih. Oh, role play game, role play sebagai ya. Role play itu kan bagian dari kuliah. Hanya metodenya saja. Ini yang nomor 2. Jadi dia bagian dari kuliah yang harus berjalan selama 50 menit 1 SKS. Tapi unsur-unsurnya tadi seperti yang sama dengan kuliah, metode kuliah. Iya, sama dengan metode kuliah di dalam bisa diisi nomor 12? Saya kira bisa. Oke. Oke, Prof. Yeah. Saya sedikit, Prof. Ini ada bentuk pembelajaran, ada metode pembelajaran, Prof. Yeah. Apakah dalam satu bentuk pembelajaran itu bisa berisi beberapa metode pembelajaran, Prof? Iya, bisa. Apalagi kalau itu di dalam sub CPMK yang diberikan beberapa minggu baru tercapai. Oh, baik. Baik, Prof. Ya, jadi dia digabung semua di situ, di kolom itu. Baik, Prof. Terima kasih. Bisa lanjut? Silakan, Prof. Oke. Nah, sebenarnya ini yang terakhir, materi pembelajaran dengan bobot. Kita bisa lihat bagaimana cara menulisnya. Jadi, materi pembelajaran ini ditulis materinya, kemudian harus ada pustaka. Inilah yang saya maksud, pustaka itu hanya ditulis nomor pustakanya, tetapi harus ada babnya atau halamannya. Jadi, untuk materi ini, di mana kita bisa baca? Maka ditulislah mengacu ke pustaka yang sudah ditulis di atas. Oh, pustaka nomor 1, halaman sebegini. Atau pustaka nomor 1, bab 1. Ini sebagai informasi apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk membaca materi itu. Kemudian persoalan bobot, saya kira bobot tergantung bagaimana Bapak Ibu yang mendesain bobot ini, yang jelas bahwa bobot ini totalnya adalah 100%. Saya kira itu, maka jadilah ini RPS. Jadi ini Prof, bobot penilaian lebih pada estimasi bobot mata kuliah ya? Iya. Jadi masing-masing pertemuan, masing-masing CPMK itu halo? Kita bobot. Iya. Halo. Didengar ya. Pak Darwis yang total terima. Oh, saya ulangi Prof. Iya. Apakah bobot penilaian dalam penentuan presentasinya
persentasinya itu ditentukan saja, diestimasi saja dari bobot mata kuliahnya. Bobot mata kuliah bukan dari sub CPMK. Jadi kalau misalnya kita punya 5 sub CPMK, maka kita melihat di mana bobot besar kecilnya itu sub CPMK yang susah dan gampang dicapai. Maka bobotnya juga akan bervariasi. Ya, bukan dari segi waktu ya. Bukan dari waktunya. Iya, Prof. Dengan indikator penilaiannya. Jadi kalau kita katakan bobotnya 10, maka di indikator penilaian, di kriteria penilaian kapan dia dikatakan 10 tertulis di situ. Ini juga referensi-referensi yang dari online dicantumkan begini, Prof, ya? Ditulis di atas, sudah ditulis di atas di sini. Ya, yes. Sudah ditulis sebelumnya di sini, tinggal ditulis nomornya di bawah. Oh, ya. Ya, jadi kalau ada online, tulis ininya, artikel baru kasih. Bagusnya kalau nih, online bagusnya tugas. Ada referensi online-nya. Tulis supaya, sebagai pendukung. Oh, kamen Jo. Iya. Iya, Prof. Artinya tidak boleh ada yang tiba-tiba di RPS, tetapi bagaimana memberikan contoh bisa di tiba-tiba. Kalau yang online bisa menjadi bagian dari tugas. Misalnya cari pustaka tentang ini minimal 10, itu di tugas semua. Iya. Baik, Prof. Ya, ada yang lain. Saya kira ini 14 unsur yang harus bisa diisi di dalam penyusunan RPS. Jadi kalau tidak ada pertanyaan sebenarnya tentang unsur-unsur ini, harusnya RPS-nya sudah selesai. Hanya yang susah memang bagaimana mensinkronkan, memikirkan bagaimana ini sub CPMK betul-betul tercapai. Dengan materi yang ada, dengan metode pembelajaran yang disiapkan, dengan kriteria dan seterusnya yang disesuaikan. Nah, inilah kemudian yang mendesain tentang bobot SKS-nya. Jangan sampai keberatan, jangan sampai juga kekurangan. Ya. Jadi ini Prof, ada modal sebetulnya. Prof, boleh tanya, Prof? Kurikulum berikutnya, jadi kurikulum berikutnya. Prof Musria. Silakan, Pak. Halo? Silakan. Oke. Tadi mengenai pustaka, ya memang pengertian umumnya adalah yang resmi ya. Tapi kalau kita membuat PowerPoint atau paper yang tidak diterbitkan misalnya, apakah itu bisa digunakan sebagai rujukan bahan ajar kita? Kalau PowerPoint itu kan alat komunikasi. Kalau menurut saya PowerPoint itu alat komunikasi yang diderive dari materi. Pasti ada sumbernya. Ya. Dan supaya itu tidak bias atau memang dia mahasiswa mengacu pada sumber aslinya dia baca meskipun nanti juga dia ikuti PowerPoint-nya, jangan pakai sebagai pustaka. Karena itu adalah salah satu sebagai alat. Bahan ajar saja. Bahan ajar saja ya alat. Oke. Ya, terima kasih. Saya ada 2 pertanyaan ini, Prof. Mohon izin dulu. Pertama, mungkin lebih kepada manajemen jurusan terkait dengan ini. Apakah pertama ini kan barang disusun berdasarkan model pembelajaran konvensional? Apakah ada hal-hal prinsip yang berbeda dengan pembelajaran online? Maaf, kemarin 1 semester ini, hampir 1 semester, kita masih mencari bentuk pembelajaran, pemberian materi pada mahasiswa yang baru pertama kali belajar online. Apakah ada rambu-rambu penting yang perlu diperhatikan pada pembelajaran online nanti nih ke depan? Itu satu, Prof. Lalu kepada jurusan, kepada program studi, Ibu Andi Diksia, halo? Halo, Pak Sekdep. Sudah departemen namanya, Pak? Oh, oke, departemen. Nah, melanggar statuta itu, Pak. Bisa ini workshop kita berlanjut 1 kali lagi. Jadi ada pembahasan, sudah ada contoh RPS
yang kita kritisi bersama oleh narasumber kita? Iya, saya bisa langsung jawab dulu sementara tanya Prof. Mus. Silakan. Jadi memang sebenarnya acara ini tidak saya rancang untuk 1 hari, mengingat bahwa memang kita perlu untuk melakukan latihan. Tidak menutup kemungkinan nantinya, dan kami berharap itu tergantung dari waktunya Prof. Musrizal untuk mententor kami, karena setelah materi ini disampaikan, tugas kita berikutnya adalah mencoba kemudian menyusun RPS mata kuliah yang nanti akan kita tunjukkan ke Prof. Musrizal pada pertemuan berikutnya. Dipresentasikan. Iya, kita presentasikan ke Prof. Musrizal, masing-masing tim yang sudah siap. Tidak harus selesai total, paling tidak untuk beberapa pertemuan itu sudah ada contoh yang bisa kita tunjukkan, yang nantinya menjadi dasar kita untuk diskusi. Dan biasanya, Prof, ketika kita praktek langsung itu akan lebih kelihatan di mana tingkat kesulitannya. Sementara ini belum kelihatan, karena kita belum praktek. Nah, pada saat kita mulai melakukan, biasanya itu akan muncul banyak pertanyaan. Seperti itu, Prof. Pak Darwis. Terima kasih. Ya. Maaf, sebelum dijawab oleh Prof. narasumber, kalau saya bukan membuat RPS biar belum selesai. Kalau saya ini harus selesai 16 kali pertemuan karena sampai pada pustakanya. Prioritas yang akan diajarkan semester depan. Ya. Jadi kemungkinan itu akan 3-4 kali ini, Pak. 3-4 kali tahapan. Jadi setelah ini setiap dosen, setiap koordinator dosen dengan tim teachingnya menyusun itu tahapan kedua. Tahapan ketiga nanti akan dipresentasikan, kemudian nanti tahapan keempat itu finalisasi untuk ini. Dan kita harapkan sebetulnya Dan itu di hotel itu kalau sudah finalisasi. Pak, social distance sekarang, Pak. Masing-masing di begitu. hotelnya. Okay. Oke. Good. Thank you. Jadi ginilah Pak Sekretaris. Itu kan pengampu mata kuliah itu kelihatannya setiap semester itu berubah. Iya. Ya, gantian itu. Mungkin dia juga perlu ada pembicaraan itu bagaimana sampai sejauh mana bisa kita mentolerasi perubahan itu. Nah, misalnya untuk semester yang akan datang ini, mata kuliah misalnya seperti saya ini, saya belum tahu juga mata kuliah apa yang akan saya ampu untuk semester depan. Dan itu siapa yang bertanggung jawab? Apakah yang ditugaskan sekarang untuk itu membuat RPS ini? Atau bagaimana? Ya, Prof, saya bisa tanggapi. Rencananya setelah hari ini, besok atau lusa, saya mulai akan menunjukkan mata kuliah yang akan disajikan di semester ini. Siapa saja tim pengampuhnya dan siapa koordinatornya. Dan itu sudah saya simulasi berdasarkan perhitungan kemarin untuk pengisian SKS BKD, Prof. Nah, di situ akan kelihatan nantinya mata kuliah dan masing-masing tim teaching-nya, Prof. Ya, seperti itu. Itu juga masih perlu dibahas itu apakah kita mensimulasi alokasi pembelajaran itu berdasarkan pencapaian BKD atau memang dialokasikan berdasarkan kompetensi yang ada dari sumber daya yang kita miliki. Karena bisa saja ada orang yang mungkin kompetensinya tidak ini, tapi karena dia harus mencapai BKD sejumlah tertentu, maka dia didistribusi kemana-mana saja. Padahal sebenarnya kompetensinya tidak relevan betul. Itu perlu dibahas itu. Ya, Prof. Alhamdulillah kemarin itu kita sudah sepakat bahwa kita fokus pada bidang masing-masing dan itu sudah menjadi dasar juga, termasuk yang kemarin kita juga sepakat bahwa kalau bukan bidangnya dengan berbesar hati mundur saja dari mata kuliah itu karena untuk tujuan yang tadi Prof sampaikan sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Tapi tetap akan kita diskusikan untuk melihat kembali nanti, Prof. Ya, baik, saya tadi menanggapi dari Pak Darwis ya.
Jadi RPS ini harusnya fleksibel baik untuk luring maupun untuk daring. Ya, iya Prof. Itulah yang disebut dengan hybrid. Di dalam konteks biasa kita katakan blended, ada luring, ada laring. Ya. Ada luring, ada daring ya. Tetapi harusnya apapun yang dibuat satu model kuliah bentuk pembelajaran itu harusnya bisa dilaksanakan dalam bentuk daring. Misalnya kalau kita kuliah ini kan tatap muka. Iya, Prof. Kalau memang harus dilaksanakan kuliah dan harus tatap muka, maka harus menggunakan tatap muka daring. Tetapi bisa kan dilakukan dengan asinkronos, dibuatkan videonya, kemudian dibuatkan secara daring dan bisa dilihat oleh Bapak. Begitu juga tugas-tugas. Dan sekolah sebenarnya mengakomodir seluruh bentuk pembelajaran. Mau diskusi di situ ada, mau forum ada, mau tugas ada, dan seterusnya. Jadi RPS ini harus dirancang dalam kondisi apapun bisa diaplikasikan karena ini rancangan pembelajaran semester. Ya, betul. Tugasnya, metodenya bisa dibuat. Dan inilah nanti kalau ini jadi bisa mempermudah masuk seluruh dokumen di sekolah. Ada bahan ajarannya, ada referensinya, ada materinya, ada metodenya, ada semua di alur pembelajarannya nanti bisa masuk di sekolah. Karena tidak ada unsur di RPS sedikit pun yang tidak bisa diakomodir di sistem pengelolaan sekolah yang kita sudah buat. Jadi RPS ini dasar untuk memasukkan materi di sekolah. Sekolah ya, Prof. Bisa daring, bisa luring. Saya curhat sedikit, Prof. Iya. Hanya lanjut dulu tadi yang mengenai seminar. Kalau persentase dan saya lihat saya hanya terbatas pada keselarasan antara kolom-kolom. Ya. Tidak bisa melihat secara substansi karena bukan bidang saya. Tetapi keselarasan kok di sini metodenya misalnya tes, padahal dia harus mampu apa gitu. Jadi ada keselarasan yang harus dilihat di dalam RPS antara kolom yang satu dengan kolom yang lain. Hanya itu yang saya bisa bantu nanti kalau presentasenya. Tapi kalau substansi saya tidak bisa apa-apa. Iya, Prof. Iya. Keselarasan. Saya curhat, Prof, sedikit. Iya. Mudah-mudahan ketua program studiku tidak dengar. Sembarang saja. Saya tutup videonya. Saya kalau daring online lebih capek daripada luring. Betul. Tatap muka. Betul. Itu salah satu penyebabnya adalah kalau kita luring lebih banyak waktu sedikit atau jeda untuk melihat reaksi mahasiswa. Kalau daring tidak, kita bicara saja terus. Jadi memang honornya harus naik ini kalau ya, Prof. Hati-hati bicara Pak Darwis, ini terekam. Akan dilihat publik ini, Pak. Sengaja saya begitu karena direkam. Bagus Pak Darwis. WR2 dengar. Kemendikbud bisa dengar Pak Darwis. Kemendikbud juga, Menteri juga bisa dengar Pak. Kenapa? Karena akan di-upload ke YouTube nanti Pak untuk bisa jangan kok. Iya. Sedikit. Iya, terima kasih Prof. Semuanya. Sama-sama. Terus ada satu pertanyaan. Iya. Ya, ini yang kan ada kolom di slide ini, kolom 1, 2, 3, 4, 5 yang kolom daring. Ada tadi. Oh, ini. Yang kolom daring tadi. Nah, kalau misalnya itu materi kita minta misalnya sub CPMK, kita harap mahasiswanya supaya itu diupload di sekolah. Bisa ditulis di situ ya? Mahasiswa mengupload di sekolah? Iya, maksudnya feedback-nya. Oke, di kolom mahasiswa, mahasiswa itu hanya bisa menjalankan tugas dan mengumpul tugas yang kita berikan. Dan kita bisa buat feedback-nya. Berarti dia kolom mahasiswa dia pakai, Prof ya? Iya, jadi mahasiswa yang kita yang membuat tugas di file fitur tugas. Nanti kita setting waktunya, dia akan buka, kemudian dia buat tugasnya, di-upload. Oke. Berarti metodenya dia upload ke sekolah, Prof ya? Ya. Oke. Terima kasih, Prof. Penugasan terstruktur saja di situ metodenya. Boleh ya. Tugas struktur. Tugas. Oke, Prof. Makasih. Iya.
Jadi saya kira ini Prof. Musrizal ini yang sudah benar ini. Kita harus dulu diajarkan bagaimana membuat RPS-nya, baru sekolah. Iya, betul. Kita diberi sekolah, nggak tahu ini RPS. Iya, betul tuh. Jadi apa ya? Makanya kemarin saya di Pasca itu saya cepat lift karena saya pikir saya nggak ngerti. Nah sekarang saya sudah ngerti. Kita buat dulu rancangan pembelajaran semester. Baru itulah yang akan kita upload ke sekolah. Betul. Apakah itu dokumen, semester. Iya. Ini kalau langsung ke sana tidak ngerti ini kan. Betul. Jadi tolong ini disampaikan itu atau kita nanti mungkin di Sosek. Nanti setelah kita semua selesai membuat RPS ini, baru kita buat tentang sekolah. Bagaimana kita masukkan di sekolah. Itu. Saya setuju sekali nih Pak. Terima kasih Bu Kadep. Iya, sama-sama. Bagus sekali. Jadi memang kalau sekolah itu Pak tidak bisa kita apa-apa tanpa RPS. Iya. Ya, sebenarnya tidak sekolah juga RPS jelas harus ada. Mestinya toh. Karena dasarnya di situ mau daring, mau luring harus ada RPS. Ya. Harus ada RPS. Jadi mungkin begini Bu Kadep. Kita sekarang mendesain berapa lama alokasi waktu atau waktu yang diberikan di dalam menyusun rancangan RPS ini untuk masing-masing mata kuliah. Diberikan kepada penanggung jawab atau tim teachingnya. Nanti sesudah itu apakah 1 minggu atau 2 minggu, sesudah itu baru kita buat sekolah, workshop tentang sekolah khusus bagaimana mengupload. Gitu. Baik, Prof. Jadi memang dari awal bukan saya mau mengabaikan sekolah, Prof. Saya sudah beberapa kali mengikuti sekolah selain di Pasca, sebelumnya juga sudah, termasuk kita sudah buat duluan di departemen kemarin, Prof. Tapi pertimbangan saya kemarin betul-betul bahwa tidak mungkin kita bisa aktif di sekolah sementara RPS kita ini belum beres. Saya belum jelas formatnya, Prof. Nah, atas dasar tersebut makanya kemudian saya mendiskusikan dengan Pak Sekdep juga dengan WD1 untuk mengkreasi acara ini. Nah, harapan kita seperti itu bahwa dengan masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya, nanti kita akan melakukan pertemuan berikutnya, dan itu tergantung kesepakatannya, Prof. Apakah bisa diselesaikan dalam semakin cepat, sebenarnya semakin bagus, walaupun saya yakin bahwa dengan waktu yang cepat itu mungkin kesempurnaannya masih cukup jauh, tapi paling tidak sudah ada gambaran kasar yang bisa kita tunjukkan ke Prof. Mus, begitu, Prof. Jadi saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Apakah bisa diselesaikan dalam 1 minggu? Saya setuju sekali. Di minggu berikutnya kita sudah bisa merancang pertemuan lagi dengan Prof. Mus untuk melihat bagaimana atau menilai bagaimana RPS yang sudah kita susun dengan masing-masing tim pengampu. Demikian, Prof. Ya. Saya setuju, saya setuju sekali kalau misalnya dilakukan lebih cepat. Karena mumpung masih diingat penjelasannya beliau tadi, karena kalau lama istirahat, lupa lagi. Tadinya saya pikir itu kita langsung pada hari ini, misalnya masing-masing sudah punya template-nya, ya. Meskipun itu tidak lengkap dulu ya, tetapi adalah kata-kata kunci yang tertulis di tabel-tabel itu. Karena saya pikir kan sampai jam 12, makanya saya buru-buru ini poin-poin, nanti kita coba ada template-nya kan? Karena ada 2 kegiatan sebetulnya bersamaan ini hari, Prof. Pasca. Jadi itu juga jadi pertimbangan fokusnya dosen tidak terlalu ini kalau langsung mau praktek, Prof. Saya sarankan begini, Pak Sekdap, supaya di-share CPL kurikulum kita ke masing-masing dosen. Tolong di-share semua, sehingga kita bisa merancang CPMK-nya dan subnya secepatnya. Saya kira kalau 1 minggu itu, kalau 2 mata kuliah itu tidak saya kira tidak cukup waktunya, berat itu. Pertama dalam mencari materi-materinya. Jadi saya paling tidak sekira 2 minggu lah mungkin baru kita bisa ini. Ya. Baik, Prof. Untuk waktunya CPL akan segera saya bagikan, Prof. Sementara ini saya masih mengatur.
terus untuk menanggapi apa yang dinyatakan Prof. Musrizal, sebenarnya Prof. Mus, pada saat kami AUN, ada beberapa mata kuliah yang sudah kami susun RPS-nya. Ya. Sudah ada, Prof. Sudah ada, dan bisa saya tunjukkan. Akan tetapi, begini, Prof. Karena ada perubahan kurikulum di 2019, kami melakukan perubahan kurikulum, termasuk banyaknya masukan pada saat AUN asesi ke kampus, maka kemudian kami memutuskan bahwa CPL kita itu perlu di restruktur, Prof. Karena waktu AUN itu terlalu banyak. Makanya pada saat kurikulum, lokakarya kurikulum kami, CPL itu sudah mulai mengerucut menjadi lebih simpel, tinggal 6, Prof. Dari 10-12 waktu itu, Prof. Nah, ini yang juga kami sesuaikan dengan substansi dari masing-masing mata kuliah, Prof. Jadi sebenarnya kalau RPS itu sudah ada untuk beberapa, ada 9-10 mata kuliah yang kami susun, yang kemarin kami mau tunjukkan ke asesor dari AUN, Prof. Sebenarnya sudah ada. Akan tetapi kalau mau yang sebenarnya dan yang sesuai, waktu itu kami buat, yang penting ada template-nya, kami kerjakan, Prof. Tetapi substansi dan filosofi dari masing-masing kolom itu belum seperti ini, Prof. Belum clear seperti ini. Seperti itu, Prof. Jadi, kalaupun saya tunjukkan, itu mungkin sangat jauh dari apa yang kita sampaikan, Prof. pada hari ini. Seperti itu, Prof. Ya, ini kan biasanya memang menjadi kesalahan kita karena seolah-olah RPS ini yang penting ada, menjadi dokumen. Kalau kita sendiri tidak mengerti hubungan kolom dengan ke kolom, bagaimana mahasiswa bisa menjadi bahan panduan? Kita saja tidak bisa, apalagi mahasiswa yang diharapkan RPS menjadi bahan panduan mereka, itu menjadi lebih sulit lagi. Jadi makanya saya kadang-kadang mengatakan, kalau sebagai dokumen, ya, dosen senior kadang-kadang menyuruh saja dosen muda bikin RPS-nya. Padahal jiwanya itu ada di dosen senior. Harusnya dia duduk bersama, seniornya ngomong saja, maunya saya begini, biarlah itu diterjemahkan oleh dosen muda. Jadi mata kuliah itu filosofinya ada sama dosen senior, yang punya mata kuliah, jiwanya mata kuliah ada di situ. Tinggal ditentukan apa yang kamu tahu, apa yang kamu bisa di sub CPMK. Oh, begini caranya, ini indikatornya, ini kriterianya. Maka dosen muda menerjemahkan apa yang dikatakan oleh dosen senior. Kalau misalnya dosen seniornya malas ya, Prof. Salih, misalnya tidak ada waktu. Tetapi kalau yang real, yang bagus, kalau RPS itu dibuat, dijiwai oleh memang yang punya mata kuliah, yang kemudian bisa mengerti hubungan satu sama lain, sehingga mahasiswa juga bisa mendapat panduan dari proses itu. Ini yang susah sebenarnya, karena selama ini kita mengajar seperti menunaikan tugas terus-menerus, bahwa kita sudah mengajar, menyampaikan, dan seterusnya. Ditanya apa tujuannya, bisa dijawab. Tapi kalau mau dituliskan untuk menjadi panduannya mahasiswa, betul. Saya kira ini materi hari ini bagus sekali. Saya appreciate. Terima kasih banyak, Prof. Musrizal, ini sangat luar biasa. Sama-sama, my pleasure, Prof. Thank you very much. Baik, Prof. Saya nih ada saran. Ibu Kadep. Iya, silakan. Ada saran supaya ini agak cepat, tidak lama baru dimulai lagi. Bagaimana kalau satu dosen, satu mata kuliah dulu, meskipun yang bersangkutan koordinator pada 2 atau 3 atau 4 mata kuliah, tetapi satu mau dulu untuk masuk ke workshop yang sifatnya konsultatif. Supaya ini kalau bisa sebelum Idul Adha. Ya, Tabe Pak Darwis, untuk CPL insya Allah segera hari ini akan saya kirimkan ke masing-masing dosen. Untuk mata kuliah saya sangat tergantung pada keputusan Bapak Ibu sekalian yang ada di forum ini. Karena kalau banyak selesai, tetapi waktu yang bukan Dep. Sekarang mata kuliah untuk
terdepan. Waktu dari Musrizal untuk melihat kembali ketika kami menyatakan nanti sepakat untuk 1 minggu ke depan, Prof, sudah ada yang bisa kami tunjukkan. Kami mohon waktunya Prof Musrizal untuk begitu, Prof. Tadi ada Pak Hatta, silakan Pak Hatta. Saya mau tanya saya, Prof Musrizal, ini kan kita kan ini SK Kementerian Agama, Menteri Dalam Negeri, Pendidikan itu Nah, yang saya mau tanya ini mungkin di luar kemampuan saya menafsir ini, bagaimana RPS itu, Bro, mampu ya setidak-tidaknya di metode pembelajarannya ya untuk ada suara. Jaringannya Pak Hatta. Yes. Tidak ada suara Pak Hatta. Saya ulang. Prof, ini kan keputusan bersama menteri, 4 menteri, ya, agama, dalam negeri, pendidikan. Itu 8 kali pertemuan, ada 8 kali pertemuan bisa luring ya. Khusus praktek ya mungkin diatur menyesuaikan. Nah, pertanyaannya Prof, apakah tidak berpengaruh dalam pemilihan metode dalam penyusunan RPS mengingat situasi yang kita hadapi, Prof? Saya sendiri tidak menganggap ada pengaruh pemilihan metode, karena daring maupun luring itu kan medianya. Kan kita tadi menurut undang-undang kita atau permen bahwa pembelajaran itu kan proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa menggunakan materi ajar dalam suatu lingkungan tertentu. Lingkungannya yang berubah, luring, daring. Nah, dalam konteks itu, maka RPS, metode RPS harusnya tidak mempengaruhi. Kalau Unhas menentukan 8 kali daring, kemudian luring, itu kan nanti akan dievaluasi pada minggu ke-9. Siapa tahu lanjut lagi daringnya. Tetapi RPS harusnya itu fleksibel, baik untuk luring maupun daring. Hanya metodenya barangkali, kalau misalnya diskusi kelompok, maka forumnya dibuat 2, kelompoknya dibuat ini, dan itu difasilitasi sekolah, Pak. Saya tidak melihat ada kendala di dalam aplikasi untuk proses pembelajaran daring. Beda kalau kita hanya mengatakan, saya mau pakai Zoom saja ketemu. Jadi kalau saya dipikir saja di RPS-nya itu, Pak, nanti akan kesulitan waktu mau, kalau sudah jadi RPS-nya, kemudian langkah berikutnya mau masukkan di sistem online, maka akan kelihatan di mana titik harus disesuaikan. Karena ini pertanyaan saya, Prof, dan mengukur kemampuan mahasiswa untuk diberikan nilai atau setara dengan kemampuan yang dicapai dalam proses pembelajaran. Ini kan ada komponen sikap, pengetahuan, keterampilan. Pengetahuan saya kira tidak ada masalah dalam sistem daring. Tapi bagaimana dengan keterampilan dan sikap? Nah, itu yang mungkin arahnya ke sana. Ya. Di sekolah itu, di dalam penilaian, ada komponen-komponen grade-nya, termasuk kehadiran mau dinilai berapa persen, itu kan di penilaiannya, tidak masuk di RPS, hanya bobotnya di RPS. Tetapi komponen-komponen kehadiran, kemampuan subjek PMK1 berapa persen bobotnya, itu ada semua di otomatis di sekolah. Dan mungkin kalau sudah masuk di sistem, ada panduannya itu akan lebih jelas lagi tentang hubungan antar sekolah dengan RPS. Tetapi memang tidak bisa masuk di sekolah tanpa ada RPS. Jadi di sekolah itu
penilaian mau unsur kehadirannya ada, unsur aktivitas ada, tinggal kita yang membuat persentasenya. Tetapi itu kan tidak ada di RPS-nya, hanya bobotnya saja di RPS. Tetapi itu lebih capek daripada luring. Coba kalau kita diskusi, Pak. Saya ini agak enak. Nanti kalau ada mau bertanya, ada asistennya Prof. Musrisal di Tetanggata itu, dosen sosial. Wah, saya bisa konsultasi sama dia. Mana ini Pak Idris? Oh, Pak Idris. Jadi kalau saya, Bapak, Ibu, RPS itu kan sebenarnya adalah bagian dari tanggung jawab kita di dalam pembelajaran. Sebenarnya disuruh, tidak disuruh, harus punya. Ya. Jadi persoalannya dulu itu lebih mudah, karena kita hanya memikirkan bagaimana kita membawakannya dalam bentuk GBRP. Sekarang RPS, karena kita mengharapkan bisa menjadi panduan belajarnya mahasiswa. Ini yang susah, karena mahasiswa akan mengatakan, bagaimana ceritanya ini? Ini susahnya di sini nih. Kalau dulu kita lebih pada bagaimana kita bisa mengajar, masuk, menguji, dan seterusnya. Sekarang RPS bukan dititik beratkan pada bagaimana dosen mengajar, tetapi bagaimana mahasiswa bisa belajar. Ya. Ini yang persoalannya. Kalau untuk kita saja kan bisa tanpa RPS pun kelihatannya kalau satu mata kuliah yang kita ulang-ulang setiap semesternya bisa dilakukan dan tidak perlu kita bidang sosiologis lebih dinamis karena sosiologis lebih dinamis dia, lebih banyak berubah-ubah. Makanya mungkin kalau sosial itu lebih banyak pembelajarannya itu studi kasus. Studi kasus, Prof. Dia tinggal rubriknya yang diperbaiki. Iya. Artinya penyusunan RPS-nya mungkin setiap semester atau setiap tahun harus direnovasi lagi. Iya. Karena kan sebenarnya itu RPS, filosofinya, setelah semester selesai, maka mahasiswa akan ditanya, bagaimana perkuliahannya Pak Darwis? Ya. Bagaimana metode yang dia bawakan? Ya. Wah, saking teori, tidak ada prakteknya. Artinya RPS-nya tahun depan harus diganti sesuai dengan sarannya mahasiswa. Begitu seterusnya siklus RPS ini. Makanya disebut rencana pembelajaran hanya berlaku semester itu. Tentu berlaku semester berikutnya. Biasa juga, Prof, mahasiswa suka kalau banyak bumbunya, ceritanya. Intinya dalam suatu proses pasti ada yang suka ada tidak suka. Sebaik apapun itu barang. Tinggal kita mau lihat setuju yang baik atau setuju yang tidak baik. Betul, Prof. Ya. Pendapat sih kayak ya, Prof. Udah deh, Kak. Baik, Bapak Ibu masih ada. Tidak sekolah lagi pelajari lagi videonya. Nanti didalami buka Adem. Belum bisa masuk sekolah ini pendek. Sekarang sekolah membuat panduan detail
Ada tahu langkah per langkah, ya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai. Cuma itu Mi Prof, tidak bisa diisi itu tanpa itu RPS. PowerPoint-nya Prof. Mus bisa dibagi juga itu. Dicari kita semua sharing. Untuk setting waktunya Prof. Mus saja setengah mati. Betul. Padat merayap Prof ya. Tidak, Ji. Ya, nanti jam 2 kan sama-sama kita lagi, Bu Anti ya. Iya. Alhamdulillah. Ini Andi Ulla tidak pernah bicara ini ya. Silakan Pak Andi Ulla, silakan Ibu Pipi. Iya, Andi Ulla dulu. Tajul. Terima kasih Prof. Mus. Ini ada pratela Mus di beberapa mata kuliah. Kira-kira bagaimana dilakukannya secara daring ini dan dirancang di dalam RPS? Ya. Cocok. Terima kasih Prof. Ya. Kalau kita membuat rancangan RPS dengan metode pembelajaran praktik lapang, maka kita tulis saja di situ di RPS praktik lapang, misalnya ya praktik lapang mengacu pada penugasan nomor berapa. Baru kita lampirkan apa yang dilakukan selama praktik lapang. Jadi di RPS hanya tujuannya yang dikemukakan, tetapi bagaimana dia melakukan, misalnya praktik lapang tentang A dengan menggunakan panduan nomor 5. Kita praktik itu kan ada panduannya biasa. Ada Prof. Jadi kita menyiapkan panduannya. Itu dihitunglah kemudian 170 menit per SKS, termasuk membaca panduannya, mempersiapkan bahan, sampai pelaporan. Jadi kalau praktek lapangnya 3 SKS, 3 kali 170 menit, termasuk di dalamnya mempersiapkan bahan sampai pelaporan. Tapi semester ini kayaknya belum bisa. Harper ya. Ya bisa kita ada mahasiswa atau bukan mahasiswa, asisten kita atau teman kita kerjasama. Apa maksudnya isinya ini ya? Jadi ada kelompok misalnya, ya 2 atau 3 berkelompok menyelesaikan 3 RPS. Jadi ada bukan lagi tim teaching ya, tapi tim penyusun RPS. Ya. Saya sudah tugaskan tadi Pak DA dengan Ibu. Siap Prof, siap. Karena ada mungkin materi-materi yang penting kita masukkan. Ya. Jadi memang itu RPS dari dulu-dulu ada kita punya. Hanya secara historis RPS itu dibuat untuk memenuhi dokumen akreditasi, dokumen macam-macam karena diminta untuk suatu persyaratan tertentu. Bukan sebagai rencana pembelajaran semester. Oleh karena itu yang lama yang sudah dibuat, yang lama-lama itu betul juga Prof. Rahim bilang, kembalikan supaya diuji sendiri.
betulkah ini sesuai dengan kaidah penyusunan RPS? Jadi kita akan semakin sadar ternyata memang dulu dokumen saja, tidak pernah kita jenguk-jenguk. Padahal di pembelajaran dikatakan pembelajaran sesuai dengan RPS. Semua hasil evaluasi sesuai. Padahal belum tentu dilihat RPS. Itu ceritanya. Jadi RPS selalu lengkap, tetapi belum pernah kita menjiwainya. Betulkah ini bisa dibaca menjadi bahan panduan bagi mahasiswa? Oke, bisa sedikit. Silakan Prof, silakan. Iya, sedikit, banyak Prof. Apa lagi namanya? Ya. Kalau tidak salah tadi kan Prof. Musrizal mengatakan bahwa RPS itu ya sesuai dengan perkembangan apa namanya ya, situasi. Jadi RPS dibuat per semester gitu Pak ya. Artinya bagusnya gitu supaya ya artinya sesuailah dengan apa yang terjadi di luaran sana, keperluan mahasiswa. Kalau saya di Tenri memang artinya kita fokuskan dulu untuk semester yang akan berjalan ini, ya. Jadi semua mata kuliah itu saja dulu yang disajikan pada semester yang akan datang. Konsekuensinya adalah memang mungkin secepatnya memang sudah harus dikirim siapa yang mengampu mata kuliah apa. Kemudian dengan ininya juga ya lengkap dengan CPL yang sudah disusun dulu gitu. Karena kalau mau semua itu tadi nanti maksudnya untuk semester depan mungkin lain lagi kan gitu karena ada situasi yang berubah sehingga kita fokuskan saja untuk semester yang akan datang saja dulu. Oke deh itu. Ya. Terima kasih Prof. Kalau untuk itu, untuk mata kuliah, memang kita lebih bagus fokus untuk mata kuliah yang akan berjalan di semester ini, Prof. Dan jadwal sudah saya bagikan di grup WA, Prof. Silahkan dibuka, di situ sudah ada kelihatan tim pengampu dan koordinator dari masing-masing mata kuliah di semester yang akan berjalan. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari Prof. Ada sedikit. Silakan, Prof. Mus. Prof. Mus. Ya, silakan. Iya, silakan. Ya, Tabe, ini kan sebetulnya kita kan sudah ada mata kuliah dan biasanya ada mata kuliah itu diambil oleh prodi lain gitu. Tentunya nama mata kuliahnya sama, tetapi yang ambil adalah prodi lain. Dia kan berbeda CPL-nya dengan prodi tuan rumahnya gitu. Nah, gimana ini, Prof? Apakah harus dibuat 2 RPS? Karena contoh kewirausahaan. Semester nanti ini akan diambil oleh prodi agribisnis, tetapi semester kemarin itu diambil oleh prodi lain, prodi agroteknologi. Nah, ini juga berarti kita harus membuat 2 karena CPL-nya berbeda. Bagaimana ini, Prof, menanggapi? Ya, Tabe. Jadi secara logika bahwa kurikulum itu kan milik prodi. Yang kemudian kurikulum itu berujung pada kebutuhan akan mata kuliah pendukung CPL-nya. Maka dibuatlah mata kuliah itu. Tiba-tiba dia mengatakan mata kuliah itu ada di prodi ini. Sebenarnya yang cara begitu salah. Yang betul adalah saya mau mencari dosen yang mengajar mata kuliah ini dengan beban CPL prodi saya. Karena bisa jadi mata kuliahnya sama, tetapi bebannya dari CPL prodi berbeda. Harusnya memang itu kode mata kuliahnya beda. Tetapi kalau misalnya bahwa disepakati dia ngambil mata kuliah itu di tempat lain, di prodi lain, karena CPL-nya didukung sama, itu betul. Jadi, tidak harus sama bunyi CPL-nya ya. Tidak harus sama bunyi CPL-nya. Tetapi bahwa mata kuliah itu dapat mendukung CPL yang bunyinya di prodi itu, betul. Jadi tidak. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau sekolah boleh magang kemana-mana, nanti disetarakan dengan SKS sebanyak 20. Maka yang dilihat adalah kalau dia magang, itu mendukung CPL yang mana.
Setelah dia CPL yang mana, lihat CPL di bawah CPL itu mata kuliah apa yang mendukung CPL itu. Disetarakanlah dengan mata kuliah yang mendukung CPL. Seperti begitu siklusnya. Jadi orang bisa magang mengajar misalnya di SD, kalau dia ilmu pendidikan, karena CPL-nya mengatakan dia mampu berkomunikasi dengan bagus. Maka CPL itu didukung oleh proses magang. Sama dengan kewirausahaan tadi. Kalau kewirausahaan yang dimaksud misalnya hanya mampu mendesain analisis bisnis, ya, tentang studi kasus di pertanian atau di peternakan itu persoalan lain. Tetapi kemampuan dasarnya adalah membuat proses bisnis, ya tidak apa-apa. Satu mata kuliah sama, satu RPS, karena inti dari kemampuan CPL yang diminta sama. Jadi jangan lihat bunyi CPL-nya beda, tetapi substansi dari CPL itu di kata kerja aja dan konteksnya. Lihat di kata kerja dan konteksnya. Karena persoalan substansi itu persoalan bisa studi kasus. Pertanian yang peternakan misalnya, atau apa. Apalagi kalau sama-sama pertanian, saya kira tidak terlalu jauh beda untuk kata kerja dasar dari CPL-nya masing-masing. Kita lihat saja dukungan itunya. Yang beda adalah barangkali bobotnya. Karena di prodi ini bobotnya kewirausahaan ya akan lebih tinggi daripada di tempat lain misalnya. Saya gitu Pak Rusli. Iya, makasih Prof. Baik, silahkan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan. Lagi sedikit nih, mungkin ada Prof. Musrisal. Bisakah sekarang kita schedule memang nih? Supaya Pak Prof. Musrisal bisa setting waktunya. Kalau dipanggil lagi, Wah, maaf, saya ada janji dengan Sosek Pertanian. Misalnya Kemenko. Bisa, tapi harus 5 atau 1 minggu sebelumnya. Kalau sekarang kita setting bisa minggu depan. Iya. Oke, Assalamualaikum. Saya ada sedikit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan ini kan kelihatannya semester ini masih ada juga mata kuliah yang jalan yang dari kurikulum yang lama. Sepertinya, contohnya misalnya perencanaan pangan dan gizi, kalau tidak salah di kurikulum baru tidak ada. Nah, terkait dengan CPL, di kurikulum lama itu kan 10, kalau tidak ya 10, kalau tidak salah, di kurikulum baru ini. Nah, apakah nanti kalau kita membuat RPS-nya kita tetap mengacu pada 10 CPL itu yang kurikulum lama, atau kita juga melakukan penyesuaian terhadap kurikulum baru? Artinya walaupun mata kuliah itu tidak masuk di kurikulum baru karena ya itu mata kuliah kurikulum lama saya lihat. Bagaimana itu? Bagaimana itu, Prof? Kenapa, Bu? Saya terputus-putus itu. Kurikulum baru dan kurikulum lama, saya kira ketua departemen yang ini. Ya, baik, Prof. Sebenarnya Prof. Musrisal pasti tidak paham banyak tentang itu, Bu Dani, karena itu masalah dapur sendiri, dapur departemen. Jadi terkait dengan mata kuliah yang masih ada di kurikulum lama, karena ya itu internal kita ya, jadi nanti akan kita diskusikan secara internal saja, Bu. Karena Prof. Musrisal pasti tidak bisa masuk ke dalam pembahasan seperti itu, Bu Dani. Terima kasih. Ya. Masih ada yang lain? Prof. Muslim ada, tapi tidak ada suaranya. Menyimak saja, Bu. Oh iya, Prof. Tidak ada yang mau didiskusikan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir sementara yang itu saya katakan tadi, Prof, kalau belum mulai mengerjakan, belum ada pertanyaan. Biasanya kalau sudah bekerja, mulai bingung. Bingung, bagus bingung, Prof. Bingung itu artinya berpikir. Kalau tidak bingung kan tidak berpikir, Prof.
Jadi ada baiknya barangkali kita sepakati untuk waktu menyelesaikan RPS. Apakah kita perlu sampai 2 minggu atau dalam 1 minggu ke depan sudah ada yang bisa kita tunjukkan. Memang tidak akan final, tapi paling tidak sudah ada yang bisa kita tunjukkan sementara untuk didiskusikan. Bisa 1 minggu mau. Ya. Tapi Pak Darwis tadi Prof. Saleh bilang kalau bisa 2 minggu katanya. Jadi maksud saya kasih saja waktu orang 1 sampai 2 minggu. Kan tidak ada ini. Tidak ada. Tidak muncul. Ya terserah pada semuanya dah. Kasih Pak Darwis 1 minggu baru kita lihat. Jangan. Kalau saya begitu kasih saja waktu paling 1 sampai 2 minggu. Itu toh jadi iya. Nanti akan kami hubungi berikutnya Prof. Mus. Mudah-mudahan kami ada rezeki lagi bertemu dengan Prof. Mus Rizal. Amin. Amin. Ya. Yang penting sekarang barangkali siapa yang bertanggung jawab untuk mata kuliah apa itu yang perlu kita, apakah berdasarkan SK? Kalau saya begini deh Pak Uli. Iya, Prof. Kita ini mata kuliah untuk kemudian beliau yang mengatur itu. Iya. Iya, nanti untuk mata kuliah saya persilahkan masing-masing koordinator. Jadi misalnya sosiologi bisnis kan Prof. Saleh kalau tidak salah anunya. Iya. Nanti Yeah. Baik, kalau begitu saya buat kesimpulan dulu sementara untuk kesepakatan kita hari ini bahwa tim pengampu mata kuliah masing-masing akan mulai bekerja di minggu ini dan paling telat akan selesai di 2 minggu berikutnya. Dan sementara berjalan kami dari departemen akan terus memantau progres dari masing-masing tim mata kuliah untuk melihat sejauh mana RPS yang dibuat dari masing-masing mata kuliah atau tim itu sudah bisa dilaporkan atau sudah bisa ditunjukkan melalui forum seperti ini nantinya. Dan itu juga menjadi dasar kami untuk melakukan koordinasi kepada Prof. Mus Rizal terkait dengan kesediaan waktu beliau. Untuk mata kuliah dan CPL nanti juga akan saya kirimkan kembali ke masing-masing email Bapak Ibu supaya lebih mudah dilihat dan mudah dicermati. Untuk yang jelas CPL itu merupakan hasil kesepakatan kita pada saat melakukan lokakarya kurikulum dan itu sudah disahkan. Begitu. Prof. Mus, kalau tiba-tiba ada hal yang ingin didiskusikan, kita akan menjapri. Mudah-mudahan ada waktunya untuk membaca, silakan. Prof. Ya. Apresiasi, terima kasih atas kepercayaannya. Ya, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu pada hari ini dan dengan berakhirnya nanti acara workshop yang akan kita lanjutkan ke depan, itu berarti waktu start untuk memulai menyusun RPS dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan progres dari masing-masing, dan kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan tadi sudah minta izin ke Prof. Mus bisa langsung, atau kalau mau menunggu nanti pada saat kita melakukan pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya dan salam sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.